Baik, kembali bersama saya Iwan Mustika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban lampiran 11, yakni kontrak pelaksana swakelola pada modul tugas buku kerja mengelola PPJP secara swakelola level 2 pada pelatihan kompetensi PPK tipe C model MOOC batch 2 tahun 2004. Baik, untuk lampiran 11 kontrak pelaksana swakelola berdasarkan isi petunjuk pengerjaannya juga hampir sama dengan lampiran sebelumnya, yakni yang pertama peserta mengisi pada kolom yang tersedia pada bagian bertuliskan titik-titik dan bercetak miring menggunakan data dan informasi yang tersedia di halaman soal. Kemudian peserta dapat menambahkan data dan informasi pendukung lainnya yang dianggap relevan, sertakan data dan informasi pendukung yang digunakan. Baik, untuk jawaban lampiran 11 kontrak pelaksanaan swakelola ini eh, juga saya kuningkan isiannya. Kemudian dokumen kontrak pelaksanaan swakelola ini disusun atau disesuaikan dengan keputusan Deputi 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang model dokumen swakelola. Untuk model dokumen swakelola ini adalah model dokumen tipe 3. Swakelola tipe 3. Nah, untuk model dokumen swakelola tipe ketiga ini terdiri dari yang pertama adalah surat perjanjian atau pokok perjanjian. Yang kedua, syarat-syarat umum kontrak. Yang ketiga adalah syarat-syarat khusus kontrak. Baik, untuk surat perjanjian atau pokok perjanjian ini meliputi nama CAT atau nama pekerjaan, yakni pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Yang kemudian eh, terdapat isian muatan nomor surat perjanjian dan juga isian tanggal dan hari penandatanganan kontrak. Kemudian juga eh, isian pejabat penandatanganan kontrak yakni Iwan Mustika ST berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian untuk pelaksana swakelola yakni Kalila Putri Mustika sebagai ketua IBI berdasarkan akte notaris nomor 1 tanggal 2 Januari 2002. Ini agak sedikit berbeda dari poin 2 ini agak sedikit berbeda dari model dokumen swakelola karena menurut saya bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak ini adalah wakil sah yang terdapat muatannya atau terdapat namanya dalam notaris. Kemudian ini merupakan isian dari mengingat, terdiri dari 4 poin. Kemudian juga hasil kesepakatan kesepakatan antara pejabat penanda kontrak dan pelaksana swakelola, yakni total kontrak senilai 100 juta, kemudian peristilahan dan ungkapan, kemudian dokumen-dokumen kelengkapan, kemudian poin limanya adalah hak kewajiban dan timbal balik pejabat penanda kontrak dan pelaksana swakelola. Kemudian bunyi atau muatan isian pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian ini adalah nama-nama pihak penandatanganan kontrak. Ini merupakan lampiran dari pokok perjanjian atau surat perjanjian swakelola tipe 3 disesuaikan dengan model eh, dokumen swakelola berdasarkan SK Deputi terdiri dari ketentuan umum sampai dengan
kepemilikan dokumen. Kemudian selanjutnya adalah lampiran dari surat perjanjian atau kontrak, yakni syarat khusus kontrak (SSKK). Muatannya terdiri dari korespondensi, yaitu para pihak yang terlibat dalam kontrak, yang kemudian wakil sah dari para pihak yang terlibat dalam kontrak, terdiri dari untuk pejabat penandatangan kontrak, wakil sahnya adalah tim pengawas, dan untuk pelaksana swaklola adalah tim pelaksana swaklola. Dan jangka waktunya pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei dan selama 5 hari dan harus selesai pada tanggal 20 Mei 2024. Kemudian klausul poin fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak tidak memberikan pemberian fasilitas berupa sarana dan prasarana, berupa peralatan dan material kerja, kecuali informasi instruksi terkait pekerjaan dari pejabat penandatangan kontrak dan wakil sah pejabat penandatangan kontrak. Kemudian pengadaan barang jasa melalui penyedia, ini ditetapkan 2 poin, yakni satu perlengkapan dan peralatan kegiatan, yang kedua adalah administrasi dan pelaporan kegiatan. Kemudian poin perpanjangan waktu, ini juga ditetapkan paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan swaklola meminta perpanjangan. Kemudian poin pemberian kesempatan 30 hari setelah berakhirnya kontrak atau jangka waktu pelaksanaan. Kemudian klausul serah terima pekerjaan ini disesuaikan dengan nomor dalam syarat-syarat umum kontrak, yakni 19.2 juga yang di atas bersama dengan disesuaikan juga dengan penomoran di syarat-syarat umum kontrak. Jadi untuk serah terima pekerjaan ini dilakukan pada tanggal 20 Mei. Kemudian terhadap layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana kelola, ini meliputi pemberian fasilitas berupa ruang kerja di lokasi pekerjaan dan informasi pekerjaan yang valid kepada pejabat penandatangan kontrak dan wakil sah pejabat penandatangan kontrak. Kemudian klausul nomor poin 10, pemutusan kontrak oleh pelaksana swaklola, eh, nomor SSUK-nya adalah 26.1.a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 hari kalender. Kemudian batas waktu penerbitan surat permintaan pembayaran paling lama 7 hari kalender. Kemudian pembayaran poin klausul pembayaran yakni nomor SSUK-nya 29.1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara tahapan yaitu sebanyak 2 tahap. Tahap pertama adalah sebesar 50% dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan output berupa biaya perlengkapan dan peralatan. Kemudian tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan output berupa biaya honorarium dan biaya administrasi pelaporan. Kemudian PPK mengajukan SPP kepada PPSPM atau dalam hal ini adalah pejabat penandatangan SPM, ya, yakni pengguna anggaran itu maksimal 7 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swaklola. Kemudian klausul pemilikan dokumen, pelaksana swaklola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat pendanaan kontrak. Baik, demikian jawaban saya atau paparan saya terhadap buku kerja lampiran 11 kontrak pelaksanaan swaklola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.